Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Bagus Lasono, saya dari kelas 9F. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Timbal balik COVID-19 terhadap manusia. Maksud dari judul ini adalah timbal balik dari COVID-19 terhadap manusia karena keterobohan manusia itu sendiri. Di sini pada makalah saya ada 4 bab. Bab yang pertama yaitu pendahuluan, lalu bab kedua kajian pustaka, bab ketiga laporan kegiatan, dan bab keempat penutup. Pada bab pertama ada 3 poin. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua tujuan, dan yang ketiga adalah manfaat. Isi dari latar belakang masalah adalah sebagai berikut. Coronavirus Disease 2019 disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan. COVID-19 sendiri adalah sebuah virus yang berawal dari Wuhan, Cina, lebih tepatnya pada pasar hewan Wuhan, Cina. Kemungkinan besar virus ini dapat berkembang akibat kurangnya kebersihan pada pasar hewan tersebut dan banyaknya hewan liar yang dijual, sehingga virus itu pun dapat menyebar dengan mudah. Karena keteledoran masyarakat, akhirnya mereka pun terkena imbasnya sendiri. Mereka mendapat bumerang dari keteledoran mereka dan mengakibatkan keadaan genting seperti saat ini. Bahkan karena parahnya keadaan ini, banyak negara yang melakukan self quarantine, physical distancing, dan lain-lainnya. Masuk ke poin kedua, di sini ada tujuan. Tujuan dari makalah saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui hal yang menyebabkan timbulnya virus COVID-19. Dan yang kedua, mengetahui dampak dari virus COVID-19 terhadap manusia. Poin yang ketiga ada manfaat. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari laporan ini bagi saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat dapat lebih mengerti mengenai virus COVID-19 karena banyaknya masyarakat yang mempercayai isu negatif tentang virus ini. Yang kedua, masyarakat mengetahui bagaimana virus COVID-19 ini bisa sangat mematikan untuk masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, masyarakat menjadi tahu timbal balik yang terjadi ketika mereka melakukan kecerobohan seperti saat ini. Dan yang keempat, masyarakat menjadi tahu cara menghindari virus COVID-19 dan tahu gejala-gejalanya. Pada bab 2 atau kajian pusaka terdapat 8 subbab. Yang pertama adalah pandemi COVID-19. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Sedangkan COVID-19 memiliki singkatan seperti CO berarti corona, V mengacu ke virus, D untuk disease, dan 19 untuk tahun ditemukannya virus ini, lebih tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019. Sebelumnya, WHO memberikan nama sementara untuk virus corona ini dengan sebutan 2019 nCoV. Sebab kedua, di sini ada social distancing. Menurut Dr. Kevin Adrian, social distancing merupakan satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat-tempat ramai dan membatasi hubungan antara satu sama lain. Istilah social distancing sudah diganti dengan physical distancing oleh pemerintah. Social distancing adalah menjaga jarak sosial sebagai bentuk usaha non-farmasi untuk mengontrol penyebaran infeksi atau wabah seperti yang terjadi pada saat ini di Indonesia, yakni wabah COVID-19. Subbab ketiga ada pengelompokan usia manusia. Dikutip dari erabaru.com, WHO mengeluarkan kriteria baru kelompok usia. Berikut pengelompokan usia yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2017. Poin keempat, ada kekebalan tubuh. Dr. Kevin Adrian mengatakan bahwa sistem kekebalan tubuh atau sistem imun terdiri dari sekumpulan sel, jaringan, dan organ tubuh yang saling bekerja sama untuk melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, jamur,
dan parasit. Saat sistem imun lemah, maka badan akan sangat mudah untuk diserang oleh virus, jamur, bakteri, dan lain-lainnya. Yang kelima, ada tinggal di rumah. Di saat wabah virus corona tengah dalam satu siaga seperti ini, masyarakat diimbau untuk tinggal di rumah. Namun mereka tetap melakukan kegiatan seperti belajar, bekerja dari rumah atau yang sering disebut dengan work from home dan studying from home. Poin ke-6 adalah ciri-ciri orang yang terdampak virus corona. Menurut Sandy Ferry, virus corona jenis baru memiliki gejala awal yang mirip seperti flu. Dilansir dari situs Kementerian Kesehatan, ada beberapa ciri-ciri kriteria virus corona dan gejalanya pada manusia. Yang pertama ada demam, yang kedua ada batuk, yang ketiga gangguan pernafasan, yang keempat sakit tenggorokan, dan yang kelima letih dan lesu. Poin ke-7 di sini ada timbal balik yang terjadi akibat kecerobohan manusia. Kecerobohan manusia selalu menimbulkan berbagai masalah, salah satunya terhadap lingkungan sekitar. Manusia selalu melakukan kecerobohan tanpa memikirkan dampak buruk yang akan terjadi pada diri mereka sendiri. Salah satu contohnya adalah pada saat ini, yaitu wabah virus corona. Ini adalah dampak dari kecerobohan manusia dalam menjaga lingkungan. Mereka membiarkan lingkungan kotor dan membasmi hewan-hewan liar untuk diperdagangkan, dan dampaknya pun menyerang mereka sendiri. Poin terakhir yaitu poin 8, cara terhindar dari virus corona. Menurut Pramasta, berikut cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah virus corona. Yang pertama, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun ya. Yang kedua, hindari kontak dekat dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak sosial. Sekarang masuk pada part 3, yaitu laporan kegiatan. Pada laporan kegiatan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mencegah virus corona. Timbal balik COVID-19 terhadap manusia sangat berbahaya karena siapapun bisa terkena. Jadi saya melakukan hal-hal yang bisa menjaga saya agar tidak tertular COVID-19, seperti menggunakan masker ketika pergi keluar rumah, menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan hand sanitizer, dan mencuci tangan setelah memegang benda yang sering dipegang oleh orang lain. Selain cara-cara di atas, saya juga menerapkan physical distancing sesuai anjuran dari pemerintah. Saya berusaha untuk tetap tinggal di rumah dan melakukan belajar dan beribadah dari rumah agar saya terhindar dari virus COVID-19. Masuk ke bab 4, yaitu penutup. Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada kesimpulan dan yang kedua ada saran. Pada kesimpulan berisi tentang hal-hal sebagai berikut. Berdasarkan uraian hasil dari kajian pustaka dan laporan kegiatan, maka dapat disimpulkan beberapa poin berikut. Yang pertama, timbal balik COVID-19 dapat terjadi kepada siapa saja. Yang kedua, ada banyak kegiatan yang dapat menghentikan potensi terjadinya penularan virus COVID-19. Yang ketiga, stay at home, menjaga kebersihan, physical distancing adalah cara efektif memutus rantai penyebaran dan timbal balik dari COVID-19. Yang kedua ada saran-saran yang bisa diberikan kepada beberapa pihak terkait berdasarkan hasil dari penyusunan makalah ini adalah: yang pertama, untuk diri sendiri. Makalah ini berguna sebagai wawasan ilmu bagi saya tentang COVID-19 dan untuk mengetahui tentang upaya pemutusan penyebaran dan efek timbal balik dari COVID-19. Yang kedua, untuk keluarga. Makalah ini dapat menambah wawasan tentang cara untuk menghindari timbulnya efek timbal balik dari COVID-19 dengan cara menerapkan cara-cara itu di lingkungan keluarga. Yang ketiga, untuk teman sejawat atau teman sepermainan. Dari makalah ini, kita dapat memberitahu teman-teman untuk melakukan upaya guna memutus rantai penyebaran dan timbal balik dari COVID-19 dan sekaligus mendorong teman untuk mempraktekkannya. Yang keempat, untuk masyarakat sekitar. Makalah ini dapat diberitahukan kepada masyarakat agar mereka mendapat pengetahuan upaya memutus penyebaran COVID-19 ini di lingkungan masyarakat dan juga mendorong untuk mempraktekkannya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.